Hmm, yuk, Siap. Udah. siap, udah rekam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini, ya pada sore hari ini kita akan melakukan latihan percakapan coaching dengan topik supervisi ya Bapak dan Ibu semuanya. Nah, saya sebagai observer, kemudian Bu Ian sebagai coach, dan Pak Cucu sebagai coaching. Nah, nanti setelah selesai percakapan coaching, saya akan memberikan catatan-catatan yang berdasarkan percakapan yang Bapak dan Ibu lakukan dalam percakapan coaching. Nah, sekarang silakan untuk melakukan percakapan coaching dengan tema supervisi akademik. Silakan Bapak dan Ibu semuanya. Ya, Siap. Baik Bapak Ibu, ini saya sebagai coach dan Pak Cucu sebagai coach, guru yang menerima supervisi akademik. Pak Cucu, ya. selamat sore Pak Cucu. Selamat sore, Bu. Terima kasih sudah hadir di sesi coaching ini. Dalam sesi kali ini saya akan mendampingi Bapak untuk membantu menemukan solusi yang bisa mendukung pengembangan profesional Bapak. Sebelum kita mulai, apakah ada aspek pengajaran atau kegiatan di kelas yang ingin Bapak diskusikan hari ini? Ya, terima kasih, Bu. Sejujurnya juga memang saya ingin mendiskusikan cara meningkatkan motivasi siswa di kelas, terutama saat mereka terlihat kurang bersemangat untuk mengikuti pelajaran. Dalam mata pelajaran IPA, saya merasa mereka sering kurang terlibat, Bu. Baik, saya paham. Jadi motivasi siswa memang sangat penting ya, Bapak ya. Bisa Bapak ceritakan lebih lanjut apa yang Bapak perhatikan di kelas Anda sehingga Bapak membuat Anda merasa siswanya kurang terlibat gitu. Bisa Ya. diceritakan? Ya betul, Bu. Baik, Bu. Saat saya menjelaskan materi, sebagian besar siswa tampak tidak fokus, Bu. Beberapa ada yang terlihat bosan dan hanya sedikit yang aktif bertanya atau berpartisipasi. Saya merasa cara saya menyampaikan materi mungkin kurang menarik bagi mereka. Terima kasih Pak Cucu sudah berbagi. Ketika Bapak melihat tanda-tanda ini, apa yang biasanya Anda lakukan untuk mengatasi situasi tersebut? Ya. Dari kegiatan tadi saya mencoba memberikan contoh-contoh yang konkret, Bu, dan menghubungkannya dengan kehidupan sehari-hari mereka. Tapi hasilnya belum seperti yang saya harapkan. Siswa masih tetap kurang antusias, Bu. Oke, menarik sekali nih Pak Cucu nih. Jika Bapak bisa mengubah satu hal dalam metode pengajaran Bapak, kira-kira apa yang bisa Bapak coba untuk meningkatkan keterlibatan siswa tersebut? Iya, Bu. Saya ingin mencoba pendekatan yang lebih interaktif, Bu, seperti menggunakan eksperimen langsung atau diskusi kelompok. Namun, saya khawatir bahwa waktu dan sumber daya yang saya miliki tidak cukup untuk itu, Bu. Oke, saya lihat bahwa Bapak sudah memiliki ide yang bagus ya untuk mencoba sesuatu yang lebih interaktif gitu ya. Apa yang Iya. menurut Bapak bisa menjadi langkah pertama, langkah kecil tuh gitu ya yang efektif untuk mulai menerapkan pendekatan tersebut? Iya, iya, Bu. Mungkin saya bisa mulai dengan diskusi kelompok kecil, Bu, di mana siswa lebih aktif berdiskusi daripada hanya mendengarkan apa yang saya sampaikan, Bu. Itu langkah yang bagus, Bapak, luar biasa. Nah, bagaimana Bapak bisa mengatur diskusi kelompok kecil ini sehingga tetap efisien dan terarah? Iya, saya mencoba memberikan panduan yang jelas untuk siswa dan membagi siswa menjadi kelompok-kelompok kecil, Bu. Berdasarkan minat juga kemampuan mereka. Saya juga bisa menetapkan waktu diskusi agar lebih terstruktur, Bu. Luar biasa, Pak Cucu. Jadi, fokus kita hari ini adalah membantu Bapak merancang pendekatan ya, yang lebih Ya. interaktif dan melihat bagaimana Bapak bisa mengelola waktu dan juga sumber daya dengan efektif. Nah, apakah ini sesuai dengan tujuan yang Bapak harapkan? Iya, benar, Bu.
Iya itu Bu, saya setuju itu sesuatu yang sangat saya harapkan Bu. Siap, baik. Hmm, Sekarang kita akan mengeksplorasi lebih dalam lagi mengenai ide diskusi hmm, kelompok dan pendekatan interaktif lainnya. Bapak tadi menyebutkan bahwa Bapak ingin mencoba diskusi kelompok kecil ya. Apa ya, saja yang menurut Bapak perlu dipersiapkan agar diskusi ini berjalan dengan efektif? ya Bu. Baik Bu, saya perlu menyiapkan materi diskusi yang menarik dan relevan. Mungkin saya juga perlu memberikan contoh tentang cara berdiskusi dengan baik agar siswa bisa mengikuti format yang saya inginkan Bu. Luar biasa, idenya bagus-bagus nih Pak Cucu Hmm, gitu ya. Bagaimana hmm. Bapak bisa memastikan bahwa semua siswa berpartisipasi aktif dalam diskusi tersebut? Saya bisa memberikan tugas yang mengharuskan setiap siswa dalam kelompok untuk berkontribusi. Misalnya dengan memberikan pertanyaan yang spesifik untuk dijawab oleh setiap anggota kelompoknya, Bu. Luar biasa, Hmm. ya Pak Cucu sangat baik sekali. Selain diskusi kelompok, apakah ada metode lain yang ingin Bapak coba untuk lebih melibatkan siswa dalam pelajaran IPA? Iya, Bu, saya berpikir untuk menggunakan lebih banyak eksperimen langsung di kelas. Tetapi saya khawatir tidak semua alat dan bahan tersedia, dan eksperimen membutuhkan waktu yang cukup lama juga, Bu. Oke, saya paham Bapak. Nah, bagaimana jika apa ya, Bapak memilih eksperimen sederhana yang bisa dilakukan dengan bahan yang mudah didapatkan dan tidak memakan waktu terlalu lama? Iya Bu, itu luar biasa Bu, itu bisa jadi solusi ya. Saya bisa merancang eksperimen kecil yang tidak membutuhkan banyak peralatan, tetapi tetap menarik dan relevan dengan materi yang sedang dibahas. Bagus sekali Bapak. Bagaimana Bapak bisa mengelola waktu kelas agar eksperimen dan juga diskusi tetap berjalan tanpa ada memotong waktu untuk hal lain gitu? Iya iya Bu, baik Bu. Saya mungkin bisa membagi sesi kelas dengan jelas antara penjelasan, diskusi, dan eksperimen. Saya juga perlu membuat jadwal yang fleksibel tapi terstruktur Bu. Itu ide yang Hmm, solid, Pak. Sekarang luar biasa ya, Bapak. Ini ide-idenya sudah luar biasa dengan sangat baik sekali. Sekarang kita hmm, sudah membahas beberapa pendekatan ya yang bisa Bapak hmm. terapkan. Apakah ada tantangan lain yang mungkin muncul yang Bapak ketika Bapak nanti menerapkan metode baru ini? Betul, Bu, ada, mungkin tantangan terbesar adalah manajemen kelas, Bu, terutama jika beberapa siswa kesulitan memahami instruksi atau tidak mengikuti aturan diskusi dengan baik. Bagaimana Bapak Mmm, bisa apa ya, mengantisipasi tantangan tersebut? iya, Bu, saya berpikir saya bisa lebih tegas dalam menetapkan aturan kelas dan mendampingi kelompok-kelompok yang kesulitan untuk memastikan mereka tetap berada di jalur yang benar, Bu. Luar biasa Mmm, nih. mhm, Jadi sekarang kita sudah memiliki beberapa rencana ya Pak ya, iya rencana iya, Bu, konkret seperti diskusi kelompok, eksperimen sederhana, dan juga pengelolaan waktu mhm. yang lebih baik lagi. Langkah nih, ini yang jadi pertanyaannya adalah langkah pertama apa yang bisa Bapak lakukan untuk menerapkan semua ini? Ya, Bu, langkah pertama saya akan mulai dengan mempersiapkan materi untuk diskusi kelompok minggu depan. Kemudian saya akan mencoba eksperimen sederhana di minggu berikutnya, Bu. Luar biasa Pak Juju, Mhm, betul sekali ya, baik sekali rencana-rencana Bapak ini. Bagaimana Bapak mengukur pendekatan keberhasilan meningkatkan keterlibatan siswa ini? ya, saya dalam mengukur untuk meningkatkan keterlibatan siswa, saya akan mengamati bagaimana siswa berpartisipasi dalam diskusi dan eksperimen. Saya juga bisa meminta mereka untuk memberikan umpan balik melalui refleksi setelah setiap sesi, Bu. Luar biasa. Umpan balik siswa ini kan bisa sangat membantu ya Pak ya. Ya, Selain itu gitu ya, apakah ada strategi lain yang bisa atau yang dipikirkan Bapak untuk memastikan keberhasilan metode ini? benar, Bu. Ada strategi yang lain, saya juga akan melakukan evaluasi diri setelah setiap sesi untuk melihat apa yang bisa saya tingkatkan. Jika ada hal yang tidak berjalan sesuai rencana, saya akan mencari cara untuk memperbaikinya di sesi berikutnya. Wow, rencana yang luar biasa Pak Cucu gitu ya. Mhm. Bagaimana ini nih,
menjaga motivasi Bapak sendiri gitu ya dalam menerapkan pendekatan ini terutama jika ini ada tantangan yang muncul? Ya Bu, saya akan mencoba tetap fokus pada tujuan saya untuk membuat siswa lebih terlibat. Jika ada kesulitan, saya akan melihatnya sebagai kesempatan untuk belajar dan berkembang. Bagus sekali Pak Cucu. Jadi Iya Bapak Bu. sekarang sudah memiliki rencana yang jelas ya dengan langkah-langkah tindak lanjutnya dan juga cara untuk mengatasi tantangannya. Saya yakin dan juga sangat antusias untuk mendengarkan hasilnya nanti Bapak gitu ya. Nanti apakah ada hal Siap. lain yang ingin didiskusikan sebelum kita mengakhiri sesi ini? Saya kira cukup Bu. Saya merasa semuanya sudah cukup jelas Bu. Terima kasih atas bantuannya. Terima kasih juga Bapak. Saya Hmm, berharap semua rencana yang Bapak ini bisa berjalan dengan baik. Kita bisa mengatur amin. sesi coaching lagi nanti untuk mengevaluasi hasilnya. Ya baik Bu. Terima kasih Bu. Sama-sama Pak Cucu. Hmm, ya, sekian dari percakapan kita. Suara masih ditutup Pak. Terima kasih kepada coach dan coach yang telah melakukan percakapan coaching. Nah, saya akan memberikan beberapa catatan berdasarkan aspek yang telah saya amati dalam sesi coach tadi ya, coaching tadi. Yang pertama, kemampuan mendengarkan aktif. Nah, ini saya melihat coach sangat baik dalam mendengarkan coach. Setiap coach menyampaikan perasaan tentang situasi kelas, coach dapat memberikan perhatian penuh dan tidak memotong pembicaraan. Kemudian untuk pemberdayaan coach ya, coach ini bisa diapresiasi ya luar biasa. Coach dapat memberikan solusi atau saran spesifik kepada coach ya. Kemudian juga mendorong coach untuk memikirkan sendiri solusi apa yang bisa diterapkan di kelas. Kemudian struktur dan waktu. Nah, ini sesi berjalan dengan lancar dengan waktu yang tidak terlalu lama dalam arti tidak bertele-tele percakapannya langsung ke fokus ke topik utama, tidak melebar ke topik lain. Kemudian area peningkatan yang bisa ditingkatkan tadi terkait supervisi itu coach bisa lebih mendalam dalam penggunaan teknik pertanyaan yang memicu refleksi mendalam ya. Kemudian eh, pertanyaan juga diharapkan lebih variatif, tidak hanya pertanyaan-pertanyaan terkait deskripsi yang ada di kelas. Nah, mungkin itu umpan balik yang bisa saya sampaikan terhadap pembicaraan atau percakapan coach dan coach tadi ya. Saya melihat ada potensi besar bagi coach untuk mengembangkan keterampilannya lebih lanjut. Terima kasih atas kerjasama juga bantuan Bapak dan Ibu dalam sesi coaching hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Waalaikumsalam warahmatullahi Pak wabarakatuh. Pengamat. Selanjutnya kita lakukan yang kedua, Pak Arif, coach. Saya coach, Pak Arif coach, Buyan observer ya. Iya, Ya, betul. betul. Siap. Ya, kita yang kedua, observer dulu, Oke. silahkan dibuka ya. Siap. Assalamualaikum Bapak-Bapak. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, Bapak-bapak nanti akan berkegiatan dalam kegiatan coaching. Sebagai coachnya adalah Pak Cucu dan coachingnya adalah Pak Arif. Nanti saya akan mengamati kegiatan Bapak Ibu serta akan memberikan umpan balik. Bapak Ibu di sini tentang kegiatan mengenai supervisi akademik dan juga melatih kompetensi coaching. Mangga Bapak. Ya, terima kasih Ibu sebagai pengamat. Saya akan melakukan percakapan coaching ya dengan Pak Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sore. Apa kabar Pak Arif? Sehat? Selamat sore Bapak. Alhamdulillah Alhamdulillah. sehat Pak. Gimana kabarnya di Kawali?
Alhamdulillah sehat juga Pak, ini sedang hujan besar Pak, mudah-mudahan lancar Waduh, ya sama kegiatan nih kita ya kayaknya ya. Pak. Mhm. Ya, Ya terima mudah-mudahan kasih tidak Pak, mati listrik. ya mudah-mudahan Pak. Terima kasih sudah bersedia untuk sesi coaching kali ini Pak. Apakah Bapak sudah memiliki topik atau area yang ingin kita fokuskan hari ini terkait pengajaran atau kelas Pak? Selamat sore Bapak. Mungkin saya ingin ngobrol-ngobrol dengan Bapak ini untuk meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi yang saya ajarkan. Karena saya merasa ada siswa yang masih kesulitan gitu Pak. Ya, ya. Baik, baik. Saya paham pemahaman siswa terhadap materi adalah hal yang sangat penting ya. Apakah Bapak bisa menjelaskan lebih lanjut apa yang menurut Pak Arif menjadi tantangan terbesar dalam hal ini? Ada siswa yang tidak bisa mengikuti ketika saya menjelaskan materi, kemudian ada yang kebingungan dan juga tidak banyak bertanya atau tidak menanggapi ya walaupun sudah saya jelaskan materi dengan cara jelas sejelas-jelasnya gitu Pak. Iya, saya paham Pak. Iya. Ketika Bapak melihat siswa kebingungan, bagaimana biasanya Bapak merespon setiap situasi tersebut di dalam kelas, Pak? Biasanya saya akan mengulangi penjelasan saya dengan lebih lambat, kemudian memberi contoh tambahan, tapi ternyata masih ada juga yang kesulitan beberapa siswa untuk mengikuti atau memahami materi pelajaran, Pak. Ya, menarik sekali Pak. Menurut Pak Arif, apa yang mungkin bisa Pak Arif lakukan yang berbeda atau tambahan yang dapat membantu siswa memahami materi lebih baik, Pak? Mungkin saya akan mencoba dengan alat bantu secara visual, Pak. Kemudian diintegrasikan dengan materi pembelajaran gitu. Jadi apa yang mungkin bisa dilihat di depan kelas lah itunya, medianya gitu, Pak. Ya, itu ide yang bagus, Pak. Terus apa kira-kira langkah pertama yang bisa Pak Arif ambil untuk mulai menguji pendekatan visual itu di kelas, Pak? Misalnya saya akan mencoba membuat diagram, grafik, atau gambar ketika menjelaskan konsep yang sulit, Pak, gitu. Iya, iya. Bagus sekali, Pak. Jadi fokus kita hari ini adalah bagaimana Pak Arif bisa mencoba pendekatan baru, terutama dalam hal penggunaan alat bantu visual untuk meningkatkan pemahaman siswa. Apakah ini sesuai dengan yang Pak Arif harapkan? Ya, ini sesuai, Pak, karena itu kebutuhan saya sekarang gitu, Pak, untuk pembelajaran di kelas bersama siswa. Ya, ya. Selanjutnya, baik Pak, kita akan melihat lebih dalam bagaimana pendekatan visual ini bisa diterapkan. Selain diagram dan grafik, apakah ada media lain yang Pak Arif pikirkan untuk digunakan? Saya pernah melihat beberapa guru ya, termasuk di sekolah saya itu yang menggunakan video atau video Ya. pendek untuk menjelaskan materi. Nah, sepertinya saya bisa mencoba hal tersebut, Pak. Iya, iya. Bagus Pak, luar biasa. Memang video bisa menjadi alat yang sangat efektif Pak. Bagaimana Pak Arif bisa mengintegrasikan video ke dalam waktu yang terbatas selama jam pelajaran Pak? Mungkin saya bisa membuka pelajaran dengan video atau digunakan di pertengahan pembelajaran untuk memperjelas materi eh, dengan video-video yang mungkin singkat dan relevan, Pak, gitu. Iya, bagus Pak. Itu rencana yang baik Pak. Selain video nih, apakah ada metode lain yang menurut Pak Arif bisa mendukung pemahaman siswa? Mungkin saya bisa menggunakan latihan-latihan sederhana atau kuis, Pak, sebagai alat bantu gitu. Iya, ya, betul Pak. Latihan langsung setelah penjelasan bisa membantu memperkuat pemahaman siswa. Bagaimana Pak Arif akan memastikan bahwa siswa yang kesulitan juga bisa mengikuti ritme tersebut, Pak? Saya mungkin bisa membagi kelompok kecil untuk setelah penjelasan dan juga mungkin ringan yang rata untuk yang membutuhkan bantuan, Pak, dalam pembelajaran itu. Ya, ya, ya. Kelompok kecil memang bisa sangat membantu. Apakah Pak Arif merasa ada tantangan yang mungkin muncul saat mencoba metode baru ini, Pak? Tantangannya berupa manajemen waktu, Pak. Kadang saya ingin mencoba pendekatan baru, tapi waktunya terlalu singkat gitu, Pak.
Iya iya. Benar, Pak, manajemen waktu memang penting. Apakah Pak Arif punya rencana bagaimana mengatasi tantangan tersebut? Mungkin dengan harus lebih disiplin dengan jadwal dan rangkaian acara, fokus pada satu topik dulu tiap sesi, tidak mencoba semua media atau pendekatan sekaligus gitu, Pak. Mungkin seperti Iya, itu. betul betul, Pak. Itu strategi yang baik sekali, Pak. Menguji satu hal baru tiap sesi memungkinkan Pak Arif mengevaluasi efektivitasnya dengan lebih baik ya, Pak. Nah, kita sudah membahas beberapa pendekatan baru yang bisa Pak Arif coba. Langkah pertama apa yang akan Pak Arif ambil minggu depan, Pak? Minggu depan mungkin saya melakukan rencana yang pertama tadi dengan grafik atau diagram, kemudian ada video pendek yang saya gunakan gitu, Pak, untuk Ya, memperjelas konsep. luar biasa, Pak. Itu rencana yang sangat bagus sekali. Bagaimana Pak Arif akan mengukur apakah metode ini berhasil, Pak? Saya akan melakukan observasi untuk melihat respon siswa selama penjelasan, kemudian ada refleksi dan umpan balik untuk mengetahui apakah mereka merasa terbantu dengan alat bantu visual dan video tersebut, Pak. Iya. Eh, umpan balik siswa bisa memberikan gambaran yang jelas, Pak. Bagaimana Pak Arif akan mengatur refleksi atau evaluasi ini, Pak? Saya akan memberikan mereka kertas refleksi singkat, Pak, ya, atau misalnya Hmm. sticky note gitu untuk ditulis tentang hal-hal yang mereka alami. Bagus, Pak. Benar, benar. Itu cara yang baik untuk mengumpulkan umpan balik. Bagaimana Pak Arif akan menjaga diri Pak Arif tetap termotivasi selama mencoba pendekatan baru itu, Pak? Saya akan fokus pada hasil jangka panjang dan perbaikan-perbaikan kecil tiap pembelajaran yang saya lakukan tiap minggunya yang menjadi motivasi saya untuk perbaikan dalam jangka panjang tersebut dalam pembelajaran, Pak. Ya, nah bagus betul. Bagus sekali, Pak. Jadi Pak Arif sudah punya rencana yang jelas, alat bantu yang akan digunakan, dan metode untuk mengevaluasi hasilnya. Apakah ada hal lain yang ingin Pak Arif diskusikan sebelum kita menutup sesi ini, Pak? Terima kasih sudah jelas, Pak, semuanya. Terima kasih atas bantuan dan arahannya, juga dorongan semangat, Pak. Saya rasa sudah cukup, Pak. Ya, alhamdulillah. Terima kasih juga. Saya sangat senang bisa mendengar perkembangan Pak Arif nanti. Kita bisa mengatur sesi coaching lanjutan jika Pak Arif memerlukan dukungan lebih lanjut. Terima kasih Pak Arif. Selanjutnya saya mohon masukan dan saran dari Ibu pengamat. Waktunya Kak, saya persilakan. Siap. Terima kasih Pak Cucu dan juga Pak Arif yang sudah melakukan teknik coaching atas kesempatan. Siap. Baik Bapak, mohon maaf barusan ada kendala teknis sebentar. Baik, terima kasih untuk Pak Cucu dan juga Pak Arif yang sudah melakukan tadi kegiatan teknik coaching sebagai coach dan juga sebagai coaching. Atas kesempatan ini saya luar biasa ya bisa melihat sesi dan juga mengamati sesi coaching kali ini. Saya akan memberikan beberapa umpan balik berdasarkan hal-hal yang tadi sudah saya perhatikan selama percakapan tadi Bapak dan Ibu coach dan coaching. Yang pertama, tentang pertanyaan yang memancing refleksi. Selama sesi, saya mengamati bahwa coach luar biasa menggunakan beberapa pertanyaan yang cukup efektif untuk menggali pemikiran coach, terutama ketika bertanya tentang bagaimana coach ini melihat tantangan di kelas dan bagaimana solusi yang diterapkan sebelumnya mempengaruhi hasil belajar siswa. Namun ini ada beberapa momen di mana pertanyaan bisa lebih diperdalam lagi gitu ya untuk mendorong refleksi yang lebih dalam untuk coach. Misalnya coach bisa bertanya gitu ya lebih lanjut tentang alasan atau pemikiran seperti apa yang membuat berpikir strategi gitu. Apa yang paling cocok yang bisa diterapkan gitu. Atau bagaimana menurut menurut coach ini strategi yang berdampak langsung pada siswa. Ini salah satu contoh-contoh pertanyaan yang memancing refleksi gitu. Yang kedua, tentang pemberdayaan coach. Saya sangat menghargai bagaimana Bapak coach ini memberikan ruang bagi coach untuk menemukan solusi mereka sendiri. Coach sudah bagus ya, tidak terburu-buru
untuk memberikan jawaban atau panduan langsung, melainkan mendorong coach untuk mengeksplorasi ide-ide mereka dalam mendiskusikan cara-cara alternatif ini. Yang ketiga, mengenai struktur dan juga alur percakapan secara keseluruhan, sesi ini berjalan cukup terstruktur dan juga fokus. Coach berhasil menjaga percakapan tetap pada topik utama tanpa terlalu melenceng ke sana kemari untuk mendiskusikan yang lain, tapi fokus dengan apa yang didiskusikan oleh coach dan juga coach. Yang keempat, mengenai area pengembangan. Beberapa area pengembangan yang bisa diperbaiki adalah di dalam teknik bertanya dan juga keterampilan mendengarkan ini. Jadi nanti coach bisa lebih aktif untuk mendengarkan agar nanti bisa mendengarkan apa keluh kesah dari coach ini. Itu aja Bapak tentang hal-hal yang bisa saya sampaikan mengenai tadi ketika Pak Cucu dan juga Pak Arif sedang melakukan teknik coaching. Terima kasih atas kesempatan untuk mengamati sesi ini. Umpan balik ini mudah-mudahan saya harapkan dapat membantu coach gitu ya untuk meningkatkan keterampilan coaching di sesi-sesi mendatang. Secara keseluruhan sesi coaching ini luar biasa, produktif dan juga mendalam. Keren Pak Cucu dan juga Pak Arif. Terima kasih Bu, luar biasa juga pendapat dari Ibu pengamat ya. Terima kasih. Selanjutnya untuk kita yang ketiga berarti Pak Arif sebagai coach, Bu Ian sebagai coach, dan saya observer ya. Betul. Ya, betul. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, terima kasih atas semuanya. Baiklah, kali ini kita akan mempraktikkan tentang coaching supervisi akademik ya. Saya selaku observer akan mengamati Bapak Ibu dalam melakukan praktik coaching supervisi akademik. Untuk waktu dan kegiatan selanjutnya silakan boleh dimulai. Ya, terima kasih Bapak. Assalamualaikum Bu Ian, selamat sore. Waalaikumsalam Pak Arif. Apa kabar Bu? Sehat? Alhamdulillah sehat Pak Arif. Nah, terima kasih sudah hadir di sini ya. Kita akan ngobrol-ngobrol. Hari ini kita akan fokus pada pengajaran matematika, khususnya pengajaran konsep pecahan. Nah, sebelum kita ngobrol lebih jauh, bisa diceritakan Bu, bagaimana pelaksanaan pengajaran pecahan di kelas Anda dan apa yang menjadi tantangan paling besar? Baik, Bapak. Saya yang paling tantangan terbesar ketika saya menjadi wali kelas 5 gitu ya, saya mengajarkan pecahan. Mengajarkan pecahan di kelas 5 ini luar biasa Bapak tantangannya. Ya, ini salah satunya adalah mereka siswa-siswa kita gitu ya, merasa kesulitan mengenai dan juga memahami hubungan antara pecahan dengan kehidupan sehari-hari. Sebenarnya mereka bisa Pak gitu ya untuk berhitung, tapi ketika mereka diminta untuk mengaplikasikan dalam kehidupannya, hasilnya tidak sesuai harapan gitu. Wah, menarik sekali Bu, hal yang terjadi dengan siswa. Apa yang sudah Anda lakukan gitu, apa metode yang digunakan untuk mengajarkan konsep-konsep pecahan Bu? Saya sudah menggunakan gambar, terusan bagan, bahkan benda konkret seperti kertas yang dipotong-potong. Namun masih aja ada beberapa siswa yang kebingungan. Mereka memahami langkahnya tapi kesulitan ketika harus diminta memecahkan soalnya gitu. Jadi kalau soalnya sama persis itu bisa, namun ketika memecahkan soal yang berbeda konteks itu bingung kembali Pak, seperti itu. Iya. Jika melihat metode yang sudah digunakan, bagaimana Anda menilai Bu efektivitasnya gitu? Bagaimana? Apakah ada satu metode yang menurut Ibu itu lebih berhasil gitu dari beberapa metode yang sudah digunakan? Oke, mengenai metode ini yang paling ini adalah menggunakan benda konkret karena kan masih lebih suka dengan benda-benda konkret yang dibagi-bagi. Ini lumayan sangat-sangat membantu, tapi hanya sampai tahap tertentu Bapak gitu. Ketika saya beralih soal aja yang lebih abstrak, mereka kebingungan kembali Pak. Iya. Menurut Ibu, apa yang membuat mereka kesulitan? Nah, dari benda konkret ke soal-soal yang lebih abstrak. Nah, kira-kira apa Bu penyebabnya?
Saya rasa kayaknya, murid-murid ini belum, belum memahami konsep dasar dari pecahan itu. Mungkin mereka hanya mengikuti prosedur tanpa memahami maknanya. Jadi hanya ikut-ikutan aja gitu, oh ini prosedurnya, tapi tidak paham dari konsep dasar pecahan itu sendiri. Oh iya, jadi Ibu merasa mereka masih kesulitan memahami konsep dasar ya Bu. Nah, apa langkah selanjutnya yang ingin dicoba Bu untuk mengatasi masalah? Saya pikir, mencoba pendekatan yang lebih visual, Pak. Mungkin dengan lebih banyak contoh yang mereka bisa lihat, bisa dirasakan langsung, seperti menggunakan aplikasi matematika ataupun, permainan edukatif. Oh iya, wah, luar biasa Bu. Nah, dengan pendekatan visual dan atau penggunaan teknologi tersebut bisa menjadi pilihan yang menarik tuh Bu. Nah, apakah Ibu memiliki rencana untuk menerapkannya? Nah, dari kedua hal tersebut di kelas Bu. Kalau secara detail sih belum, Pak, tapi saya sedang mempertimbangkan menggunakan aplikasi belajar online. Sekarang kan, lagi marak-maraknya ya pembelajaran online yang memiliki fitur animasi tentang pecahan. Nah, dengan itu saya berharap murid-murid bisa melihat visualisasi dari pecahan dengan cara yang lebih interaktif. Wah, luar biasa Bu tuh, bagus sekali Bu. Nah, bagaimana Ibu nanti rencana untuk mengukur efektivitas dari penggunaan teknologi ya, misalnya apa indikator yang ingin Ibu lihat gitu? Bagaimana caranya? Mungkin dari seberapa baik mereka, bisa menghubungkan antara konsep dasar tersebut dengan soal-soal yang lebih kontekstual. Jika mereka bisa mengerjakan soal cerita dengan lebih baik, saya kira itu lebih menunjukkan kemajuan, Pak. Wah, luar biasa sekali tuh Bu. Nah, ya sangat luar biasa, bagus sekali. Nah, tapi kira-kira apa tantangan yang mungkin Ibu rasakan akan muncul saat mengimplementasikan atau melaksanakan pendekatan-pendekatan tadi, Bu? Terus, betul Pak, ini pasti banyak tantangan. Yang paling utama tantangannya adalah di mana kesiapan siswa. Kesiapan siswa dalam menggunakan teknologi. Tidak semua siswa bisa menggunakan aplikasi matematika. Jadi harus, saya harus bisa memastikan mereka tidak tergantung pada alat dan juga tetap paham konsepnya. Jadi intinya ke sana. Takutnya nanti ketergantungan terhadap alatnya, tapi konsep dasarnya tidak tidak bisa seperti itu. Nah, itu luar biasa ya, pertimbangan yang bagus dan seimbang ya. Nah, tentang keseimbangan ini, bagaimana Ibu bisa memastikan atau mengupayakan agar keseimbangan teknologi dan pemahaman konsep ini lebih mendalam, Bu? Saya mungkin akan memulainya dengan memperkenalkan teknologi itu sendiri ya Pak, secara bertahap dan juga memadukannya dengan diskusi di kelas. Dan juga diperbanyak latihan soal yang tidak melibatkan alat. Jadi untuk mengurangi ke ketergantungan terhadap alat itu. Dengan begitu, mudah-mudahan mereka bisa lebih paham lagi secara bertahap. Wah, ini rencana yang luar biasa bagus. Jadi bisa menggabungkan antara teknologi dengan diskusi di kelas ya, latihan soal. Nah, seterusnya apakah Ibu sudah memikirkan bagaimana akan memberikan umpan balik nanti kepada siswa selama proses pembelajaran di kelas ini, Bu? Saya pikir saya akan memberikan umpan baliknya secara individual, Pak. Kenapa? Karena ini kan lebih 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 terlihat siapa saja yang murid yang mengalami kesulitan. Saya juga ingin mencoba menggunakan pertanyaan reflektif untuk memicu agar anak-anak lebih mendalam lagi tentang konsep pecahan. Wah, luar biasa sekali, Bu. Bagus sekali. Umpan balik yang personal itu berserta dengan pertanyaan reflektif bisa sangat membantu nanti untuk siswa. Nah, apakah ada jenis pertanyaan khusus yang ingin Ibu gunakan dalam membantu anak-anak untuk berpikir lebih mendalam, Bu? Saya mau mencoba dengan pertanyaan seperti ini, Pak. Apa yang kamu lihat ketika kamu memikirkan pecahan ini? Dan juga bagaimana cara kamu menjelaskan pecahan ini kepada temanmu? Itu Bapak, dengan cara itu, dengan pertanyaan-pertanyaan itu, mudah-mudahan mereka benar-benar memahami konsep untuk menjawabnya.
Wah, itu luar biasa strategi yang bagus. Nah, bisa diterapkan juga nanti. Kemudian apakah Ibu merasa yakin dengan rencana ini atau ada hal yang perlu dipertimbangkan lagi atau ada hal lain sebelum mulai untuk menggabungkan antara teknologi dengan benda-benda konkret, Bu? Saya yakin sekali, Pak, tapi walaupun seperti itu, saya perlu mempersiapkan lebih banyak lagi contoh soal yang sesuai dengan kehidupan sehari-hari, agar ini bisa terhubung dengan konsep pecahan dengan dan dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Wah, luar biasa, Bu. Sepertinya Ibu sudah mempunyai rencana yang matang untuk pembelajaran pecahan ini. Saya mendukung langkah-langkah yang Ibu lakukan dan saya yakin siswa akan lebih mudah memahami konsep pecahan dengan metode ini. Terima kasih, Bu, dalam waktunya untuk ngobrol-ngobrol dengan saya tentang penggunaan teknologi dalam pecahan ini, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum Terima kasih warahmatullahi juga. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Pak Arif atas masukan-masukannya. Sama Ibu. Alhamdulillah, luar biasa sekali Ibu ya sama Pak Arif. Terima kasih untuk sesi yang sangat produktif ini. Dari hasil yang saya amati, ada sedikit saran ya untuk atau umpan balik ya untuk Pak Arif dan Bu Ian. Sebagai coach, saya lihat sudah banyak menggunakan pertanyaan terbuka ya, membantu coach untuk menggali pemikirannya sendiri ya. Namun saya melihat ada kesempatan untuk menggali lebih dalam dengan pertanyaan yang reflektif, yang lebih kompleks. Misalnya, coach bisa menanyakan lebih dalam tentang dampak metode yang sudah dicoba dan bagaimana siswa meresponnya secara individu. Selanjutnya juga untuk pemberdayaan coachnya ini, coach sangat baik dalam memberikan ruang kepada coach untuk menemukan solusinya sendiri. Selanjutnya untuk struktur dan percakapan, alurnya berjalan terstruktur dan fokus, juga menjaga alur diskusi tetap pada tujuan utama ya, yaitu pengajaran pecahan dan berhasil menyelesaikan sesi sesuai waktu yang dialokasikan. Alur transisi antar topik juga cukup mulus. Selanjutnya di area pengembangannya juga saya menyarankan agar coach bisa lebih banyak menggunakan teknik bertanya yang mengarahkan coach untuk berpikir lebih reflektif. Ya. Mudah-mudahan itu bisa membantu coach mengembangkan pemahaman yang lebih luas tentang pengaruh metode yang mereka gunakan terhadap siswa. Demikian itu dari hasil pengamatan saya. Terima kasih, mudah-mudahan dapat bermanfaat untuk kita semuanya. Dan kita akhiri kegiatan kita dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Amin. Luar biasa untuk Bapak Ibu. Saya izin untuk stop rekaman ya. Baik, terima kasih Pak Cucu. Sama-sama Bu.